kekuatan baru itu selalu muncul. Itu sebabnya saya terus-menerus menekankan kepada kita semua yang mau menjadi pendidik untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan Pak Dito datang dari hati Bapak. Kenapa? Karena hari ini sebetulnya saya mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tentang mengajar, tentang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang kebenaran. Pertama kali, kalau kita mau belajar tentang guru sebagai kurikulum yang hidup, kita harus lebih dulu mau diperlakukan seperti yang ayat ini tadi katakan. Kita mau diajar, kita mau menyatakan, ditunjukin salahmu itu apa, itu kita mau. Kita tidak keras hati, kita tidak gugup karutnya sendiri. Yang berikutnya memperbaiki kelakuan. Jadi ketika sudah dikasih tahu, ini loh ya, kamu kelirunya di sini, yuk kelakuannya itu diganti, berubah karena sudah diajar, sudah ditunjukin, yuk kelakuannya berubah. Kalau sudah kelakuannya berubah, baru kita bisa mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita tidak mau diajar, kita tidak mau mendengar bahwa kita ditegur, kita tidak memperbaiki kelakuan, jangan pernah mimpi Anda akan mendidik orang lain. Jangan pernah mimpi aja, nggak boleh, nggak usah mimpi, apalagi melakukan, nggak akan ada hasilnya. Dan mengajar, dan yang 3 perkara tadi itu dikatakan itu sumbernya dari mana? Apa yang diilhamkan oleh Allah, which is itu kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebetulnya teman-teman, kita ini semua nggak perlu manggil narasumber seperti saya, karena kita punya narasumber yang TOPBGT. Semua punya Anda dan punya saya sama. Cuman punya saya sudah ledek. Ada tulisannya di mana-mana. Kenapa? Ya karena sehari bisa 5 kali dibuka. Setiap tamu yang datang ke kantor saya pasti ngelirik. Saya selalu ada Alkitab ini dan terbuka. Yang satunya tertutup. Tujuannya untuk apa? Kalau ada tamu yang lain yang tertutup itu saya kasihkan ke mereka. Saya selalu minta bukaan, ya, tulisan sesuatu di situ. Jadi yang Alkitab saya satunya itu tulisannya orang, bukan tulisan saya. Kita nggak perlu cari manusia, karena kenapa? Manusia itu sangat terbatas, betul? Kita ini bisa mencari sumbernya karena kita punya sumber yang luar biasa. Jadi saya mau refleksi kita pagi hari ini sebelum kita menghabiskan sepanjang hari, karena kita akan belajar teori banyak, belajar terminologi banyak dari Mr. Wisnu, bahwa siap enggak kita diajar, siap enggak kita dipreteli, dikuliti kesalahan kita, siap enggak kita berubah kelakuan kita. Kalau dulu saya pecat pegawai itu enggak pakai mikir, gak cocok sama hatiku, saya bilang pecat. Ya. Cuman markup uang fotokopi sekian puluh ribu, saya bilang pecat. Saya tidak mikir dia mau makan apa, istrinya makan apa, bukan urusanku. Karena dia tidak benar. Ukuran yang saya pakai ukuran manusia. Tapi sekarang HRD saya bilang, Bu ini tidak dipecat, Bu ini tidak dipecat. Saya bilang, rotinya mulutnya dia itu siapa? Kamu berhak atas nyawanya dia. Sampai HRD saya bilang, Ibu aturannya ini ada, itu aturan yang bikin manusia. Berdoa, memang boleh enggak? Saya selalu bilang apa? Kalau orang ini tidak ditetapkan Tuhan di sekolah saya, Tuhan sendiri yang kerja, bukan saya. Sehingga ketika ada orang yang pamit sama saya tahu dia punya banyak track record yang buruk, tapi bukan saya yang menendang dia, tapi Tuhan yang menarik dia. Sehingga ketika dia pamitan ke saya, apa yang saya lakukan? Saya rilis dia dengan blessing. Tapi kalau saya nendang dia, saya melepas dia dengan apa? Kutuk. Kita mau berubah kelakuan kita karena firman Tuhan. Murid-murid kita nanti jadi guru.
Ini harus menjadi kurikulum dalam hidup kita. Sorry to say, jangan pakai standar manusia. Standar manusia memang kita perlukan. Iya, saya terus sepanjang malam setelah saya pergi dengan ada pertemuan semalam, saya sepanjang malam saya pikir, kenapa Tuhan manusia di muka bumi ini, semua tak pikirin. Aturan itu perlu untuk di dunia ini. Kenapa? Karena manusia tidak bersumber semua kepada firman Tuhan. Kalau kita semua bersumber kepada firman Tuhan, itu nggak ada orang geger di muka bumi ini. Karena semua melepaskan haknya, betul? Semua melepaskan haknya. Aku nggak punya hak. Ini semua punya Tuhan. Ngapain aku gegeran perkara ini? Betul. Waktu papi saya mau meninggal, papi saya sudah jauh-jauh hari nulis surat wasiat. Tujuannya supaya nanti tidak gegeran. Apakah itu bermanfaat? Tetap tidak bermanfaat. Apakah dengan meninggalkan surat wasiat akan membuat kita tidak bertengkar? Tetap juga bisa aja bertengkar. Yang membuat kita tidak bertengkar adalah kalau kita nurut sama Tuhan. Walaupun nggak ada aturan-aturannya, kalau semua kita ini satu pikiran, pakai pikirannya Kristus, kita nggak akan bergesekan. Kalau kita gesekan, kita tahu bahwa ini ada something yang Tuhan izinkan untuk kita grow, tumbuh, ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, terima kasih Pak, Anda mendengar suara Roh Kudus. Dan itu perlunya kita nanya Tuhan, apa Tuhan? Dan Tuhan tuh bisa ngomong. Memang Tuhan itu nggak bisa ngomong audible. Kadang kalau saya punya problem besar untuk ngurusin sekolah, saya tuh ngomong sama Tuhan berkali-kali. Tuhan ngomong sama saya. Kalau ngomong enak gitu, betul apa yang kau lakukan. Saya terus cek yang saya kerjakan ini benar atau enggak. Saya tinggal nunggu buahnya. Beberapa tahun yang lalu kami melatih sebuah sekolah yang akan berdiri di Lembang dan kami sudah tabur gitu ya. Kami sudah siram. Tadi malam saya mendengar kabar dari grup WhatsApp pengurus yayasan, ada satu wakil saya ketua yayasan ke Lembang dan dia katakan ini sudah sampai SD kelas 3 bla bla bla. Dalam hati saya proof ini buahnya dinikmati orang. Jadi apa? Yang kita kerjakan itu bermanfaat. Jadi Bapak Ibu terus tanya sama Tuhan, Tuhan benar nggak sih yang aku kerjakan ini? Benar nggak? Itu kita perlu uji supaya kita tidak mengambil keuntungan daripadanya. Baik. Saya mau ngomong tentang kurikulum. Ya. Kurikulum itu ini artinya, kalau kita tanya apa sih artinya kurikulum ini? Perangkat apa teman-teman? Mata pelajaran dan apa? Program apa? Pendidikan. Saya mau tanya, mata pelajaran itu apa? Hal-hal yang perlu dipelajari. Menurut teman-teman, hal-hal yang perlu dipelajari di muka bumi ini apa? Apa? Yang sana ngomong kasih, yang sini ngomong apa? Berhitung. Berhitung. Apalagi mafia. Apa mafia? Tahu mafia? Matematika, fisika, kimia. Itu mafia. Cuma itu mata pelajaran. Manusia hidup cuma perlu itu. Apalagi kira-kira mata pelajarannya? Tenggang rasa, komunikasi, kemurahan hati, penguasaan diri, kerendahan hati. Itu semua mata pelajaran. Dan dikatakan apa? Program pendidikan. Program itu apa? Rencana pendidikan dikatakan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Itu kurikulum.
Kalau bahasa saya, track yang harus dicapai, yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Ini bahasa saya. Maksud saya kurikulum itu kalau buat saya gini, track. Kita itu harus jalanin ini sampai kita sampai sana, itu kurikulum. Jadi di track ini ada banyak mata pelajaran dan program yang harus kita jalani. Mohon maaf, jangan berpikir sempit bahwa kurikulum itu only about hal-hal yang ada di mata pelajaran yang selama ini kita itu tangkap gitu loh ya. Apa aja teman-teman yang di raport itu? Matematika, apalagi agama, apalagi PKN, sejarah, biologi, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, komputer, apalagi biologi, fisika, kimia. Seringkali yang ada di benak kita cuman itu, betul? Kalau kita ngomong kurikulum, yang ada di pikirannya kita begitu. Yang lain-lainnya itu enggak. Padahal kurikulum itu adalah segala yang difirmankan Allah itu adalah kurikulumnya. Ini kalau Anda mau buka one by one, Anda akan menemukan, wow, inilah yang harus aku jalani dalam hidup. Tak kasih tahu ya, ini tadi baru saya dapat. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lihat, relate enggak dengan ayat 2 Timotius tadi? Yang membuat relate adalah apa? Perkataan Kristus diam. Artinya mata pelajaran kita ini apa teman-teman? Perkataan Kristus itu pelajaran kita. Udah nih, ini kita ini mau dijadikan ahli teologi ya? Enggak. Tapi ini kepentingan kita ketika kita ada di muka bumi. Jadi apapun kita, kalau kita ngaku bahwa kita ini orang percaya, saya mau tanya, pastikan status warga negara Anda apa ketika di muka bumi? Kalau saya ngomong warga negara, yang diingat cuma warga negara Indonesia. Tapi sebetulnya bukan itu. Kita ini ada di dunia, tetapi tidak datang dari dunia. Siapa yang percaya bersama-sama bahwa kita ini tidak datang dari dunia? Saya yakin saya tidak datang dari dunia. Kenapa? Karena saya ini buatan Allah. Artinya made in Tuhan, bukan made in Jepang. Kita kalau made in Jepang, made in Cina, mungkin kaki kita ini sudah diganti berkali-kali. Otak kita ini sudah masuk renovasi, masuk service center. Balik bingung. Ya. Jadi teman-teman, perhatikan status warga negara. Ada dua kerajaan di dunia ini. Yang satu kerajaan gelap, yang satu kerajaan terang. Anda ini warga negara kerajaan apa? Yakin? Are you sure? Bagaimana kelakuanmu? Mau tetap ngaku kerajaan terang kalau kelakuan kita tidak karu-karu. That's why saya katakan saya tidak ngomong tentang agama. Saya ngomong tentang relationship. Christianity is a relationship, not about religion. Ini perlu kita yakini. Kita banyak baca Alkitab, kita sekolah Alkitab, kita dari kecil sekolah minggu. Tapi kita selalu kotak-kotakan, oh ini urusannya gereja, oh ini lek nang dunia ini. No. Warga negara kita tuh menentukan bagaimana sikap kita. Kalau kita ke luar negeri akan ketahuan iki mesti wong Indonesia ini ngawur. Sorry. Loh bener, sudah ada jalurnya. Kalau